thing tried to kill her. Halo Sobat Oke Cerita, gimana nih kabar kalian? Terima kasih masih setia di channel YouTube kami ya. Ayo mari Sobat Oke Cerita lanjut ke alur film yang akan kita bahas hari ini. Film ini bergenre horor yang cukup menegangkan dan dirilis pada tahun 2023 berjudul The Boogeyman. Dikisahkan seorang remaja bernama Sadie yang baru saja berduka dengan kepergian ibunya. Sadie sangat sedih, namun dia selalu berusaha tidak menunjukkan kesedihannya itu di depan adiknya. Setelah kepergian ibunya, Sawyer pun merasakan keanehan di dalam rumahnya. Dia selalu merasa ketakutan, namun ayahnya bernama Dr. Harper dan dia adalah seorang dokter psikiater merasa kurang percaya dengan hal-hal aneh yang diceritakan anaknya. Setelah hari berlalu dengan kepergian ibunya, keluarga itu bangkit kembali dengan melakukan kegiatannya sehari-hari. Sadie ingin tetap merasakan kehangatan ibunya dengan memakai pakaian yang ada di dalam lukisan yang dibuatkan ibunya. No, don't give her that advice. What? Don't give her that. Mom would know what to do. Saat Sadie turun dari mobil dengan diantar ayahnya, dia pun bersiap agar bisa berusaha tenang dengan menghadapi teman-temannya. Teman-teman sekolahnya pun mengucapkan bela sungkawa kepada Sadie, dan Sadie terus berjalan menuju lokernya. Saat Sadie membuka lokernya kembali yang ditinggalkan cukup lama, dia menemukan makanan yang disimpan di dalam lokernya yang sudah membusuk, yang diberikan ibunya dulu sebelum meninggal. Saat itu pun Sadie disapa oleh salah satu teman dekatnya dan mencoba untuk menghibur Sadie. Mereka berbincang dan Sadie mengucapkan terima kasih bahwa dia masih diperlakukan baik oleh sahabatnya itu. Sahabatnya sangat senang karena Sadie sudah masuk sekolah lagi. Thanks for actually talking to me. Tidak lama kemudian datang 3 temannya yang menyapa Sadie, namun ada sedikit perselisihan dengan 3 temannya itu. Sebut saja Natalie. Dia cukup membuat Sadie merasa tidak nyaman dengan perkataan yang diucapkan oleh Natalie. Kemudian Sadie menyebut Natalie dengan menjengkelkan dan Natalie merasa tidak terima dengan perkataan Sadie, sehingga Natalie mendorong Sadie ke arah loker dan makanan yang dipegang Sadie pun menjadi berhamburan. Natalie ditarik oleh kedua temannya itu dan mereka pun berusaha melerai perselisihan itu. Sadie merasa sangat sedih karena pakaiannya menjadi kotor. Sadie sangat marah dan Sadie pun pergi menghindari teman-temannya. Kemudian di rumahnya, ayah Sadie, Dr. Harper, tetap dengan profesinya menerima pasien. I'll see you next week. Namun tidak disangka dengan mendapatkan pasien yang cukup misterius dengan datang tiba-tiba dan tidak ada janji apapun. Dr. Harper pun tetap berperilaku baik dengan orang itu dan Dr. Harper pun bertanya siapa nama dari orang misterius itu dan orang misterius itu menjawab Lester Billings. Lester Billings. Dr. Harper mempersilahkan Lester untuk duduk dan mengatakan apa keperluannya. Orang itu pun merasa tidak nyaman dengan pintu gelap yang terbuka. Dan orang itu pun mulai bercerita bahwa dia cukup ketakutan dengan keadaannya, yaitu dia baru ditinggal mati oleh kedua anaknya. Lester merasa kematian anaknya cukup tidak wajar. Dia mulai menceritakan hal aneh yang dialami keluarganya. Dengan raut muka yang sangat sedih dan ketakutan, dia terus berkomunikasi dengan Dr. Harper dan memberikan bukti keanehan yang didapat. Dia pun memperlihatkan sobekan kertas yang dibuat oleh anaknya. Dan Lester pun mengatakan ke Dr. Harper bahwa gambar yang sama akan dilihat oleh anak Dr. Harper. Setelah percakapan yang cukup menegangkan itu, Dr. Harper izin untuk keluar ruangan. Dan Dr. Harper pun merasa cukup aneh dengan orang itu, sehingga menelpon polisi dan menceritakannya ke polisi. Di samping itu, Lester pun keluar ruangan menyusuri sudut seisi rumah Dr. Harper dan menuju ke atas. Sadie yang sedang asik mendengarkan musik sambil mencuci pakaian kotornya, Sadie merasa ada yang memperhatikannya. Dia mengira ada ayahnya dan ternyata tidak. Sadie pun terus berjalan menyelusuri lorong rumahnya. Ketika itu ada tumpahan seperti darah yang keluar dari balik pintu.
Dia pun kaget dan terjatuh karena lantai licin berlumuran darah. Ketika dibuka hanyalah tumpahan cat yang ada di ruangan ibunya. Sadie pun merasa kaget dengan banyaknya tumpahan cat dan barang-barang yang cukup berantakan. Dan lukisan terakhir ibunya pun jadi robek. Sadie mendengar ada keributan di balik pintu dan berjalan menghampiri suara gaduh itu. Ruangan itu sangat gelap dan Sadie cukup ketakutan. Saat pintu tertutup, ayahnya datang dengan perasaan ketakutan pula. Dan Dr. Harper menyalakan lampu ruangan itu dan ternyata ada seorang laki-laki di balik pintu. Sadie pun sangat ketakutan dan berteriak. Di tempat yang lain, Sawyer yang berada di bis sekolah dengan teman-temannya berbincang membicarakan gigi Sawyer yang akan copot. Dan di saat bis itu pun sudah mendekati rumah Sawyer, ternyata banyak kerumunan orang di sana. Sawyer pun merasa khawatir dengan keadaan rumahnya. Dr. Harper berbincang dengan polisi yang menanyakan kejadian yang terjadi di rumahnya. Dan Sadie pun merasa ada keanehan pada kematian Lester. Kemudian Sawyer pun masuk ke dalam rumah dan melihat kakaknya Sadie. Kemudian menghampirinya dengan perasaan kaget. Someone could lose all three of their kids like that for no reason. Saat Dr. Harper berbicara dengan polisi itu, Sadie pun mengungkapkan perasaannya kepada polisi itu bahwa ada hal aneh dengan kematian Lester. Kematiannya tidak wajar dan Sadie mengatakan ada berkelahi di balik pintu itu. Saat malam tiba, keluarga kecil itu pun mulai beristirahat, namun Sawyer merasa ketakutan di kamarnya. Dr. Harper berusaha menghiburnya dan meyakinkan Sawyer agar berani tidur di kamarnya. Dr. Harper pun menemui Sadie dan Sadie berbincang sedikit dengan ayahnya. Sadie mengatakan keanehan yang dialaminya, namun ayahnya tetap tidak percaya. One day we should probably hit the hay. Sadie berusaha menghibur diri dengan mencoba berbicara dengan arwah ibunya. Namun saat dia sedang melakukan ritual itu, kagetnya Sadie ada orang di balik pintu kamarnya. Dan ternyata itu adalah Sawyer yang tidak bisa tidur. Sawyer mengatakan giginya akan copot dan Sadie berusaha membantunya dengan menarik gigi Sawyer dengan benang sehingga giginya Sawyer copot. Saat Sadie dan Sawyer tidur berdua, gigi Sawyer yang copot ditarik keluar oleh makhluk yang tidak terlihat. Keesokan harinya, Sadie dan adiknya bertemu dengan Dr. Waller dan mereka menceritakan kejadian apa yang mereka alami. Dan Dr. Waller pun berusaha untuk membantu masalah yang mereka hadapi dengan pola menghadapi fobia. Saat terapi itu dilakukan, Sawyer sangat ketakutan dan memeluk erat Sadie. Dan makhluk itu pun datang di saat keadaan selalu gelap. Setelah melakukan terapi, mereka pun pulang dijemput oleh ayahnya. Setelah sampai di rumah, Sadie pun berusaha mencari tahu dengan identitas Lester karena setelah kejadian itu keadaan yang cukup aneh selalu terjadi di rumahnya. Saat Sawyer mencoba untuk tidur, Sawyer selalu merasakan dirinya dihantui oleh suara-suara aneh. Dan suara itu datang saat ruangan atau keadaan gelap. Sadie? Di tempat lain, Sadie sedang mencari bukti-bukti di ruangan ayahnya dan mencari tahu mengenai Lester. Dan dia menemukan kertas dan rekaman suara hasil konsultasi Lester serta buku yang digambar oleh anak Lester dan ternyata berbentuk monster aneh. Pagi datang di sekolah, Sadie menemui sahabatnya itu dan meminta tolong untuk mengantar ke suatu rumah yang sangat lama. Dan ternyata itu adalah rumah Lester. Sadie masuk ke dalam rumah itu dan berjalan perlahan. Dia berusaha untuk menemukan bukti-bukti mengenai Lester. Sadie berjalan menyusuri rumah Lester yang berantakan dan menuliskan nomor di depan kulkas agar siapapun bisa menghubunginya. Ketika Sadie berjalan, dia pun kagetkan dengan adanya cahaya yang berkedip dan ternyata itu adalah lampu sorot yang rusak. Sadie terus berjalan dan berjalan mengikuti lorong rumah yang dikelilingi oleh jaring-jaring di atas atap rumah. Sampailah dia di ruangan yang penuh dengan foto
Dan pada saat membuka pintu salah satu ruangan itu, kamera yang ada di ruangan itu pun memotret. Sadie berbalik arah dan ternyata ada wanita yang berdiri di depannya. Dan itu ternyata adalah istri Lester. I'm Sadie. Sadie Harper. Sadie berusaha berbicara dengan istri Lester yang terlihat sangat frustasi dengan keadaan keluarganya. Sadie menceritakan keadaan yang dia dan adiknya alami. Dan istri Lester pun memperingatkan Sadie untuk berhati-hati karena makhluk yang sedang mengikutinya sekarang pun ada di belakang Sadie. Sadie ketakutan dan dia pun lari keluar rumah itu dan pulang ke rumahnya. Saat Sadie pulang ke rumah, adiknya pun datang menghampirinya. Kenapa dia sangat ketakutan dan Sadie berlari masuk ke kamarnya dengan suasana hati yang sangat tidak baik. Sadie dibangunkan dengan mimpi yang sangat mengerikan dan ternyata suara aneh pun mulai datang. Sadie keluar kamar dan ternyata Sawyer pun keluar. Sadie terus berjalan di lorong rumahnya yang gelap dan menuju suara bising ke studio ibunya. Dan ternyata itu adalah ayahnya yang sedang membersihkan ruangan ibunya yang sangat berantakan. Sadie marah dan tidak mau membuang barang-barang ibunya, sehingga ayahnya pun memberikan kembali barang-barang ibunya dan menyuruh Sadie untuk menyimpannya di bawah tanah yang sangat gelap. Sadie membuka semua barang-barang ibunya yang tersimpan di dus itu. Ditemukanlah pematik api serta tempat rokok ibunya dan juga kamera memori kecilnya. Sadie mencoba menyalakan kamera itu dan saat itu pula Sadie selalu merasakan hal aneh dalam ruangan. Dan dia merasakan melihat ibunya dan ternyata hanya baju ibunya yang tergantung. Sadie berharap itu adalah ibunya dan ternyata bukan. Keesokan harinya saat Sadie di sekolah, sahabatnya itu berusaha menghiburnya dengan mengajaknya untuk keluar dan bermain dengan teman-temannya. Dan Sadie pun menyetujuinya. Teman-temannya pun datang ke rumah Sadie dan mereka berbincang dengan Sadie sampai akhirnya Sadie mengeluarkan rokok milik ibunya untuk diperlihatkan kepada teman-temannya dan dihisaplah rokok itu oleh temannya dan Sadie. Saat Sadie menghisap rokok itu, hal tak terduga pun datang dan akhirnya Sadie pun batuk sampai dia merasa pusing dan memuntahkan apa yang mengganjar di tenggorokannya dan ternyata itu adalah giginya adiknya yang copot. Sadie merasa tidak enak dengan temannya dan teman-temannya pun menanyakan keadaan Sadie. Sadie mencoba merubah suasana dengan mengajak temannya berkeliling rumahnya dan sampai ke studio ibunya, tetapi temannya sangat jahil dan makhluk itu pun datang ke ruangan itu. Mereka bertengkar dan Sadie pun menampar Natalie. Dengan rasa ketakutan dan Sadie alami dan teman-temannya pun pergi. Di tempat lain, Sawyer yang sedang menonton didatangi kembali oleh makhluk itu sampai Sawyer pun terluka dengan mental ke arah TV oleh makhluk itu. Saat Sawyer bangun, ternyata Sawyer sudah ada di rumah sakit dan Sadie berkata mempercayai apa yang Sawyer lihat karena dia mengalaminya juga. Kemudian Sadie berusaha mencari ayahnya di mana untuk berbicara dan saat itu dia melihat ayahnya sedang terdiam sendiri. Kemudian Sadie menghampiri dan Sadie pun berbicara kembali mengenai makhluk aneh yang dia dan adiknya lihat dan ternyata ayahnya pun tidak mempercayainya. Sadie pun marah dan pergi meninggalkan ayahnya. Saat Sadie berjalan keluar dengan keadaan marah, dia pun ditelepon oleh istri dari Lester bahwa ada cara untuk membunuh makhluk mengerikan itu dan akhirnya Sadie pun menghampirinya. Kill my little sister tonight. Di dalam rumah Lester dikelilingi oleh lilin dan ada tali untuk menjebak makhluk itu. Saat Sadie lengah, Sadie diikat oleh istri Lester dan dijadikan pemancing makhluk. Tetapi istri Lester bilang ini hanya jebakan saja agar makhluk itu datang dan memastikan ini akan selamat. Dan makhluk itu pun datang dan menyerang dengan mengerikan. Istri Lester menembaki makhluk itu sampai makhluk itu terjatuh. Tetapi makhluk itu terus memberikan perlawanan. Saat Sadie mulai menyelamatkan diri karena makhluk itu malah menerkam istri Lester dan Sadie berlari keluar rumah dengan diikuti makhluk itu dan akhirnya berhasil keluar dari rumah itu.
Saat Sadie mulai berjalan keluar dari rumah itu, Sadie ditelepon ayahnya bahwa ayahnya dan adiknya akan pulang, dan Sadie meminta untuk jangan masuk ke dalam rumah karena makhluk itu pasti ada di dalam rumah yang sangat gelap. Tetapi ayahnya tidak percaya dan tetap masuk ke dalam rumah. Sadie terus berusaha meyakinkannya dan berteriak. You have to listen to me. Dan benar, ayahnya dan adiknya pun terseret ke dalam rumah. Sadie berlari sekuatnya untuk pulang menyelamatkan adik dan ayahnya. Saat Sadie masuk ke dalam rumah, adiknya sudah duduk di balik pintu dengan memegang lampu kelap-kelip dan menanyakan ayahnya kepada adiknya. Dan adiknya pun menjawab bahwa ayahnya dibawa ke dalam ruangan bawah tanah. Sadie meminta adiknya menunggu dan Sadie berusaha mencari ayahnya ke bawah tanah. Tetapi Sawyer tidak mau ditinggal dan akhirnya mengikuti Sadie ke bawah tanah. Mereka sangat ketakutan dan mereka pun berjalan bersama ke bawah tanah. Dan saat itu pun mereka melihat ayahnya sedang diangkat oleh makhluk itu. Dan Sadie pun berusaha menyelamatkan ayahnya. Makhluk itu sangat mengerikan dan terus menyerang Sadie, Sawyer dan ayahnya. Saat itu pula Sadie mempunyai pematik api milik ibunya dan berusaha dinyalakan, dan makhluk itu takut dengan api yang sangat besar. Sadie menyemprotkan cairan ke dalam api sehingga menimbulkan api yang besar. Ketika cairan itu habis dan Sadie tidak bisa menyemprotkan kembali, Sawyer datang menyiramkan bensin ke arah makhluk mengerikan itu. Dan dilemparkanlah pematik api dan menimbulkan api yang sangat besar, membakar makhluk itu dan semua ruangan. Kemudian Sadie, adik dan ayahnya berusaha keluar dari rumah tersebut untuk menyelamatkan diri. Dan akhirnya mereka pun berhasil keluar dan melihat rumah mereka terbakar oleh api yang sangat besar. Keesokan harinya mereka datang menemui Dr. Waller untuk berkonsultasi dengan apa yang mereka alami. Terapi pun dilakukan dengan baik sampai selesai. Mereka berusaha melupakan dengan apa yang mereka alami selama ini. Setelah berkonsultasi mereka pun pulang, tetapi Sadie merasa dipanggil masuk oleh Dr. Waller dan Sadie pun menghampirinya, dan ternyata Sadie pun merasakan hal aneh kembali di balik pintu yang gelap. Baik Sobat Oke Cerita, terima kasih telah menyaksikan alur cerita film yang kita bahas hari ini. Semoga bisa menghibur ya. Kami sarankan agar Sobat Oke Cerita bisa menonton film aslinya. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya.